para rawuh, para sedulur, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muga-muga malam hari ini bertepatan 12 Rabiul Awal, di mana tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Kula jenengan sami angsal rahmati Gusti Allah. Saya dan Anda semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan Anda mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Saya dan Anda semua mendapatkan barokah para sahabat dan tabi'in, para ulama-ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan para guru-guru, para asatidz, para masyayikh. Semoga Anda, saya juga termasuk, mendapatkan ampunan maghfirah, ampunan dohir dan batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sadar tidak sadar, paham tidak paham, mau tidak mau, ngaku tidak ngaku, kita ini dosanya banyak. Betul nggak kira-kira? Mau ngaku tidak ngaku, dosa kita ini banyak. Kalau dihitung-hitung, mungkin pasir yang ada di lautan itu tidak lebih banyak daripada dosa kita. Kita ini punya dosa mata, dosa kuping, dosa mulut, dosa lidah, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa kemaluan, dosa hati, dan dosa perasaan. Nah, ditumpuk-tumpuk dan ditumpuk undung, sampai seandainya dosa kita ini disambung satu, bersambung, mungkin bisa untuk mengelilingi bumi ini, saking banyaknya dosa kita. Kalau seandainya tidak ada Rasulullah, tentu tidak ada yang memberikan syafaat kepada kita. Dosa sakmunake sapa sing arep ngampuni? Kalau seandainya Rasulullah itu tidak menjanjikan syafaatul uzma kepada umatnya, bahkan bukan hanya umat, termasuk nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Krono saking akeh dosane salah lupute dhewe. Larat dosa piye dhewe, Pak? Diwai panas jaluk udan, di udan jaluk panas. Panas jaluk udan, udan jaluk panas. Karena kita ini tidak puas. Hidup kita ini banyak yang berdasarkan kemauan, bukan berdasar kemampuan. Maka akhirnya tidak puas. Kurang. Siapa saja, saya, Anda sama. Lah terus nak orang jaluk ngapura nih Gusti Allah. Dan kalau tidak Rasulullah memiliki syafaatul uzma yang dijanjikan menebus kita ini dengan syafaat beliau, lah dhewe dadi apa so? Laminal khosirin, tentu jadi orang-orang yang Maka dalam hadis qudsi, walaupun hadis ini dhaif, ini saya terangkan, hadis ini dhaif karena banyak yang menerangkan taklikotnya dan takrikotnya bahwa hadis ini bukan keluar dari Rasulullah, tapi khabar dari para sahabat yang dimasyhurkan di zaman tabi'in. Dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan, ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflak. Ini bahasanya Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau tidak karena engkau, aku tidak menciptakan alam semesta. Sebagian ulama ahli hadis menyatakan ini derajat hadisnya tidak dhaif, karena jarang hadits qudsi dhaif itu jarang. Tapi beberapa ulama menyatakan itu dhaif,
Ada bahkan menyatakan la aslalahu, tidak ada pangkalnya di sini, tidak ada perawi yang dibakukan. Tapi yang perlu kita pahami adalah Rasulullah ini ada dua, satu nurnya, kedua jasadnya. Kalau nurnya tercipta lebih dulu daripada segala alam semesta. Karena nurnya Rasulullah ini sifatnya, nurnya ini ya, nurnya sifatnya azali. Dulu, kuno. Sebelum manusia ini tercipta, sebelum Jibril tercipta, bahkan sebelum iblis tercipta, sebelum malaikat tercipta, Nur Muhammad sudah lebih tercipta. Diterangkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar ini kan lengkap. Tapi beberapa ulama hadis menyatakan kebanyakan hadis yang terdapat dalam kitab Daqaiqul Akhbar adalah hadis-hadis Israiliyat. Tapi orang NU tidak peduli. Orang NU, yang penting ada bahasa qala Rasulullah. Karena menurut orang NU, sedoib-doibnya hadis itu masih lebih sesuai-sesuainya ucapannya kiai. Oh, kalau NU itu kita ini dawe kiai, dawe kiai aja itu paten. Dawe kiai, kowe ora oleh mangan jagung, iku diling-eling ning santri. Kok mangan jagung, Mas? Dawe Pak ya ora oleh. Lah ngapa? Wis dawe ora oleh manut. Sampe gak neliti. Soalnya enggak itu, wis dawe ora kena. Nah, ini santri. Apalagi dawe Sultan Aulia. Padahal dawe Imam Ghazali, dawe Imam Mawardi, Sahrawardi, dawe termasuk para mufasir, dawe para muhaddis, dawe Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, itu bagi kita orang-orang itu paten dawe, Pak. Apalagi hadis, walaupun dhaif. Itu paten. Sampai saking pentingnya kita, coba kita ini siapa kira-kira? Menung wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dari ayat ini bukan hadis. Kita ini lemah nggak kira-kira? Lemah, Pak. Jangan sok-sokan. Jangan baru punya pangkat dikit sudah sok-sokan. Punya jabatan dikit sudah sok-sokan. Punya duit dikit sok-sokan. Punya ilmu dikit sok-sokan. Ganteng dikit sok-sokan. Cantik dikit sok-sokan. Ya, ini lemah. Sifatnya menungso apes. Ini kejadian ini. Walaupun pejabat negara, kalau rakyat sudah marah di demo, mesti nggak kira-kira? Takut, Pak. Mesti kabeh. Walaupun jabatnya tinggi, gajinya tinggi, kalau sudah demo takut. Kenapa? Ayat tadi jelas. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dhewe lemah, Pak. Apes. Ada, tapi itu orang hebat, ditembak nggak mempan. Ada orang ditembak nggak mempan, dibacok nggak mempan, disenso nggak mempan. Coba keliki-diki, wah mempan deh. Kecocok duri mempan. Banyak orang kebal, nggak mempan senjata tajam. Kecocok keri kucingan, beret. Berarti ada apes. Ada kita ini, Pak, tidak pernah kecocok duri ayam, duri kan paus kecocok durinya teri. Nah itu loh. Sing nyocok dhewe iki biasane erine teri. Jangan, ada jarang kok. Kowe lho, keselek sikil sapi enggak ada. Adanya keselek duri, teri yang keselek itu. Jadi menungso ki apes, Pak, lemah. Jadi jangan, karena ada sisi lemahnya sebagai manusia. Wong itu nggak akan yang sempurna, Pak. Nih, sampean lihatlah ada masing-masing, kita introspeksi kita sendiri-sendiri, Pak. Enek wong titelnya gede, S1, S2, S3 kuliah selesai. Ini biasanya nih masyarakat nggak sugih malah melarat. Pernah lihat nggak?
orang S2 orang S3 golek kerjaan angel, pernah nggak lihat? Pernah? Ada yang lulus SD tapi kaya raya, oke? Okay? Nah, kalau seandainya orang kuliah ini pasti sukses, mungkin saat dunia sukses semua. Nyatanya tidak. Kalau orang kerja keras ini sukses, mungkin semua yang kerja keras, kuli, tukang itu sukses semua. Nyatanya tidak juga. Jadi ternyata sukses itu, bagaimana Pak Abdullah? Sukses itu? Sukses itu kebetulan Pak. Sukses ini kebetulan. Karena kalau bilang, kamu sekolah ya yang tinggi ya, kuliah yang bagus, kamu sukses. Enggak juga, banyak yang bilang satu ribu. Banyak. S2 enggak kerja ya. S2 enggak esok kerja itu banyak sekali. Kata siapa? Lu banyak yang konsultasi ke saya kok. Banyak gadis-gadis 31, 32, 33, 34 umur ayu-ayu, kerjanya padahal sudah di BRI, di Mandiri, di BNI, ada di sudah jadi manajer perusahaan. Orang iso bojo, Pak. Tak delok-delok padahal ayu, putih, resik, wangi. Ora payu ning lanangan. Kenapa? Ada sisi lemahnya sebagai manusia. Jadi nggak boleh sok-sokan. Enek sewis wireng, ribu, motone mendelik, bojone loro enek. Sampeyan nggak percaya? Jalan Gedini Pak, Gedini, mentok, tebu coklat, ke kanan 4 rumah. Itu hanya supir angkot, bojone papat 1 rumah. Itu Kur? Itu hanya supir angkot, ganteng ora, wireng, motornya mendelak-mendelak abang, bojone papat. Bu, rumahnya kecil bukan orang kaya. Saya nyata heran. Bu, sampai kok mau sama Bapak ini? Mau dong Pak Yai, cinta? Ya Allah. Papati tak takoni kabeh, semua mengatakan cinta. Saya yang salut ilmu apa yang dia pakai. Lah wong ganteng, PNS, sudah punya rumah sendiri. Ini jamaah dhewe. Kok jadi Mas Gur? Itu Gur? Loh, setiap seminggu sekali kadang ke sini, tak doa apa ini, tak doa apa. Umur berapa sampean Mas? Saya 34 Ayai. Suhaidi 34, putih persing, ganteng Pak. Rumahnya di Kemiling, sudah punya sendiri rumah, apa duwe, punya gaji. Orang yang sepayu-payu. Sudah tak temukan sama-sama gadisnya, sama-sama bujangnya, umurnya selisih 2 tahun, 132, 134. Podo kepingin golek jodoh nih tak temuk nih, enggak gelem. Iki yo mantan ayu, iki yo ganteng. Ya, iki jomblo tua, wis bojo. Nolak sih. Itu sisi lemahnya manusia. Tapi kalau santri di sini enggak ada, bojo kabeh tenang. Enek sing telat umur rong bojo. Tidak perlu buka kartu. Itu sisi lemahnya manusia. Ada suami istri saling mencintai, muda, ganteng, cantik, masih diberi kekurangan, belum dikasih momongan. Ada gua-gua gede, pangkatnya sudah, kalau polisi kompol, sang wedok ya polisi, belum dikasih momongan. Ada suami istri sehat, rumah gede, bangun rumah mentereng, meriang-meriangan ramari-mari. Sang pipi dicocos iblis lah, ditulit setan lah, diketak pocong lah, macam-macam. Manusia tidak ada yang sempurna. Di sinilah dewe ngaku wa khuliqal insanu dhaifan. Jadi jangan sok kuat dewa, jangan sok hebat, ojo sok ini. Kalau kita menganggulkan hartanya, sampai kenal dengan salah satu pejabat dewan kita, wakil rakyat yang terhormat dari Jakarta Utara kemarin, nggak usah disebutkan, nanti gibah. Sugi orang Sugibi coba, kaya nggak kira-kira? Mobil sportnya, waduh, sak kandang.
Hebat Pak. Siapa yang mengira itu akan jatuh? Rakyat sudah sanggel, berdedak, meminta undang-undang perampasan aset koruptor nggak dilaksanakan, akhirnya buat undang-undang sendiri, rampas sendiri, akhirnya berantakan. Jadi nggak bisa Pak, siapapun pejabatnya harus sayang sama rakyat, bener nggak kira-kira Bu? Siapapun pejabat harus open Pak. Kalau pejabat kok masuk nih warung makan ini pejabatnya, rumongso gajinya gede, dia ngitung warung makan, tuh 2, 3, 4, 5, 5 orang tenang. Langsung, Pak, Bapak makan yang enak ya, gak usah khawatir, sampean saya yang bayarkan. Oh, no good nih. Bener gak kira-kira? Kalau ada pejabat, anggota dewan, DPR kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD, MPR yang mewakili rakyat, kok lewat ning dalan enek masjid golek bantuan tuh dalan gumik gotoa, takon nih masjid mana yang minta bantuan ini? Masjid itu Pak. Oh ya dateng nih Pak Tamir, besok jangan lagi nyegat di jalan, stop. Saya anggota dewan, saya wakil rakyat, wakil Anda, kurang berapa dananya? Ini Pak, kurang 40 juta. Nggak usah khawatir, besok tak transfer 40 juta. Nah itu namanya wakil rakyat. Wakil rakyat itu ngono kuwi, bukan mewakili Sugeto, kiri ini duweni dewe. Jadi orang sosial, dia soknya, kita sialnya. Lah mewakili, kayaknya sudah diwakili mereka, senangnya sudah diwakili mereka, sedang dewe kebagian susah. Jadi kalau wakil rakyat itu, ini macam-macam Pak. Saya ngomong ini wajar Pak, karena setiap mau calonan presiden, bupati, gubernur, mereka kan datang ke rumah saya, pasti datang kok Pak. Assalamualaikum Pak Yai, tolong Pak Yai, soro pantes sebokongku diambung Pak, soro pantes. Nah jaluk dibantu, jaluk suara ya Allah, seng salaman tangan itu oleh ping papat Pak. Coro iki kosong sampean Pak. Tapi setelah jadi apa kelingan karo kiai? Nggak ada. Mau gubernur, mau bupati, mau nggak ada yang kelingan. Rupa mereka kalau mereka dipilih oleh rakyat yang tugasnya mensejahterakan, membahagiakan rakyat. Nah itu ini gue sampean sok nak sengisi nyalon dewan, nah isi eneng dewan. Karena kan gue ngerti-ngerti dukul tuan, ngerti-ngerti tembung kalih kulo, ayai, pripun saya mau nyalon dewan Pak. Dewan mana? Timur Leste apa Pondok Gini tau? Makanya saya terangkan kepada Anda, karena setiap tahun santri-santri kita, jamaah kita ini kan mesti ada aja yang nyalon, bahkan tahu-tahu nyalon DPD, nyalon MPR, bahkan ada yang nyalon bupati. Siapapun pokok sampean nak jadi pejabat, sayangi rakyat, paham ya? Karena kedaulatan ini di tangan rakyat, openi rakyat, sayang sampean diopeni. Nah ketemu rakyat itu diopeni, jangan sampai menghindar, pokok diopeni. Ada orang sehat, lanang wedok sehat, fisik kuat, mangan enak, tapi ranti duit. Ini enggak kira-kira? Banyak enggak ini? Banyak enggak? Meh kabeh. Awak sehat, mangan enak, tapi ranti duit. Meh kabeh ini. Betul? Ada badan sehat dan sehat, fisik bagus, tapi takut sama istri. Udah. Coba saya tanya laki-laki, sampean sebelum takut sama istri apa hormat sama istri Pak? Saya tanya sampean takut sama istri apa hormat sama istri? Takut Pak. Wong lanang nak papat kumpul bareng, wah gue cekik arpa guyu, obrolan asik. Coba bojone teko langsung kelakepan guys. Bener ora? Wedi. Saya nggak habis pikir kok iso wong lanang wedi karo wedok. Takut. Padahal pelajaran agama kita hanya satu yang ditakuti, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah
Kalau masih ada yang takut sama istri, sampean susah mlebu swarga. Karena masih ada yang ditakuti selain Allah. Tuh, gitu. Makanya sampean kepada istri bukan takut, hormati dan menyayangi dan tidak ingin melukai perasaan. Wong wedok ya nggak seneng dilukai perasaan nih, bener nggak kira-kira? Wong wedok ki asli ini yo mangkel harus sampean Pak, asli. Mbok punya kali kula yo mangkel langsung bededeg ra karuan. Cara pantese kula dikepruki cara pantes. Cara ngracun sianida ki makruh ya wis diparacun kalau bisa. Cara makruh, cara makruh. Nah, Kanjeng Nabi kuwi datang kepada kita. Bu'istu li utami ma makarimal Kanjeng Nabi diutus go nyempurnane Kanjeng Nabi wong Arab, dhewe wong Jawa. Kalau dibanding-banding tata kramane wong Jawa karo wong Arab, kira-kira tak takon Pak Fatullah, sopan di Pak Fatullah? Nak tata krama Pak, sopan wong Jawa karo wong Arab. Wong Jawa ndudinge ngejebol, nggih. Orang Arab sih kok kiri sih, ora percaya delok nih Saudi kono. Cuma bedanya orang Arab itu kalau nyeluk dewe, panggilannya kayak panggilan khas, Habibi, Habibi. Nah, ngono. Kabeh pokok jenenge Habibi. Pokok jenenge Habibi. Wong Arab itu kalau celuk Habibi dia terhormat. Jadi jangan diceluk, ya Tuhan, enggak ngerti dia, Habibi. Dia terhormat. Kalau dipanggil Habibi, wah seneng banget. Oh, artinya Habibi. Kekasihku. Habibi. Oh senengnya pula celuk Habibi. Kanjeng Nabi diutus bu'istu li utami mama karimal akhlak. Alake sapa? Pertama alake wong Arab. Wong jahiliyah kuwi disebut jahiliyah bodoh-bodone menungso. Sampai disebut jahiliyah. Karena tradisi Arab ini bodoh, Pak. Orang Arab ini akan merasa mulia ketika punya anak laki-laki. Nak lahir ke anak wedok, kalau nggak dibuang dipateni. Kebalikannya ketika di zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Raja Namrud, kalau ada laki-laki lahir, bunuh. Sisakan perempuannya. Karena nanti anak laki-laki itu bisa merongrong kekuasaannya. Ini zaman Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim juga disembunyikan. Zaman Nabi Musa sama. Fir'aun juga khawatir kalau ada laki-laki yang terakhir, dia akan merongrong kekuasaannya. Jadi kalau laki-laki lahir, dibunuh. Nabi Musa aja sampai diguang ke Sungai Nil. Ditutur ning bojone Fir'aun jenengane Asiyah. Oh, Bu, banyak perempuan, banyak orang beranggapan kalau istri beling mesti mengatakan baik buruknya istri tergantung suami. Belum tentu. Nabi Lot itu nabi bojone kafir. Nabi Nuh nabi bojone kafir. Fir'aun itu kafir bojone Asia. Jadi nggak mesti sing lanang. Ojo gampang nyalahke sing lanang. Ya ming enek sing lanang eneng, sing model kaya ngono ya enek. Oke wajar beling bojone kaya wong sing lanang ya kaya ngono. Nah, ada. Tapi ojo dikebiahu ya ojo kabeh. Wajar. Wedokane kaya ngono lanang kaya ngono. Jadi tidak mesti. Di zaman Rasulullah kebalikan. Kalau lahir perempuan merasa rendah martabatnya. Sing dikole karena orang Arab itu nasab itu harus laki-laki. Bin mundur. Tidak boleh menyebut nama perempuan. Maka sampai hari ini sekelompok orang-orang Yaman itu selalu mengatakan nasab dari laki-laki. Kalau dari perempuan nasabnya terputus. Kita sadar nggak bahwa Nabi kita ini yang menurunkan anak-anaknya sampai hari ini dari perempuan apa dari laki-laki? Dari perempuan. Sayyidatina Fatimah. Sebetulnya kalau dihitung dari olahan-olahan bahasa nasab,
putus nasabnya kanjeng Nabi. Tapi karena dari kanjeng Nabi, semua orang walinya adalah bapaknya. Semua orang. Tapi Hasan dan Husain walinya adalah aku. Ya pinter wae kanjeng Nabi, Nabi kok. Iso wae ucapannya dilegitimasi kok. Nah, sing ngomong kuwi misale Pak kula Pak Patul Peram, ya ora bakal percaya. Karena yang mengatakan Rasul, apa sing didhawuhke? Ya manut. Wong dhewe iki umat kok. Bener mboten? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Kanjeng Nabi diutus loro kuwi. Siji nyempurnake akhlak, nomor loro nggo rahmate alam. Kita di Indonesia punya tradisi aduan, Pak. Dulu, zaman dulu saya kecil, masih banyak di kampung adu jangkrik. Sekarang ada nggak adu jangkrik? Masih ada nggak Pak Munijo? Di kanan sana adu jangkrik. Sudah. Kalau adu burung masih ada. Adu domba? Ada. Ya? Tapi yang banyak adu domba loh sekarang. Ini sampai kemarin kantor dewan dibakar itu gara-gara adu. Kan awalnya adu jangkrik. Merembet adu burung. Lama-lama adu Orang tinju itu didu nggak kira-kira? Pak Ponijo, orang tinju itu adu nggak kira-kira? Kita mengenal PON, Olimpiade, di situ ada tandingan taekwondo, silat, itu didu nggak kira-kira? Enak nggak didu silat ngomong, kamu jangan tonjok ya, kamu jangan tonjok ya, enak nggak kira-kira? Malah ini nggak boleh perut. Diadu nggak kira-kira? Menurut Pak Fatullah, kalau tinju ini diadu, menurut syariat kita, dosa nggak? Haram nggak kira-kira? Kalau dikatakan haram, tapi sing delok tinju ki wong Islam kabeh. Bener? Coba dulu ketika tinju di Mike Tyson, dewe delok nggak kira-kira? Delok kabeh, Pak. Padahal kan gue mengadu manusia, ngadu jangkrik saja haram loh. Hukum fikih kita, hukum fikih mengadu dari hewan saya manusia hukumnya haram. Jadi tinju itu sebetulnya haram. Tapi menjadi olahraga dunia. Terus ada lagi sikile oleh apa jenenge MMA. Napa? MMA. Adu menungso nggak kira-kira Pak? Menurut sampean haram nggak kira-kira? Pak, arang silat itu termasuk diadu nggak kira-kira Pak? Diadu. Nah, kriteria fikih itu nggak boleh sebetulnya. Kan mengadu manusia. Tapi menjadi cabang olahraga. Kalau seandainya kiai ini harus amar ma'ruf nahi mungkar, tentu MUI pertama kalinya akan mengusulkan kepada negara, Pak, adu silat, adu taekwondo, adu tinju ini dalam fikih terlarang. Karena akan menuju Pak, orang tinju ini ada yang sakit nggak kira-kira Pak? Enak yang bonyok nggak? Yang dinilai itu jotosane apa tari-tariannya? Jotosane. Nah itu fikih itu larang. Karena segala sesuatu tindakan yang sifatnya mendolimi orang, itu nggak boleh. Tapi tinju kok legal. Taekwondo legal. Pencak silat legal. Kalau pencak silatnya nggak apa-apa, tapi adu silatnya itu kan jotos-jotosan toh. Ada nggak yang tewas dalam adu silat siapa? Ada nggak Pak? Ada. Yang tewas kan beberapa, ada perempuan pernah tewas, laki-laki tewas. Banyak, bukan satu dua. Yang tinju sampai tewas ada nggak? Banyak. Dulu saya ingat Mike Tyson nyokot kupingnya Holyfield. Saya lihat tuh cokot sampai jengkelnya Tyson jotos seral keneng-keneng cokot kupingnya sampai.
Saya kelingan Pak Wonijo. Saya kelingan. Tapi kenapa sampai hari ini MUI sudah bersuara belum Pak MUI Pak? Saya sih nggak tahu. Saya nanti mau ngoreksi MUI protes. Sudah diusulkan tapi nggak ada tanggapan misalnya. Tapi nyatanya olahraga yang sifatnya aduan, ada luka, ada memar, ada sakit, tapi masih legal. Terus banyak lomba-lomba kita ini yang kalau dihitung menurut fikih ini tidak boleh. Lomba-lomba yang menarik iuran dari peserta lomba, terus kemudian hadiahnya diambil dari iuran itu mutlak. Ini ya nggak boleh aslinya, karena ini termasuk taruhan. Berarti supaya halal bagaimana? Tidak boleh mutlak dari itu. Jadi harus punya donatur minimal 5 atau 6 atau 7. Diambil dari donatur ini, ditambahkan dengan hadiah ini, enggak, jadi nggak haram. Boleh. Tapi sebagai hadiah. Tapi sifat lombanya juga tidak boleh menyakitkan. Nah, Rasulullah diutus ini rahmatanil alamin. Dulu di Mekah ada aduan, banyak aduan. Orang makannya kan orangnya keras-keras. Quraisy itu keras-keras. Keras-keras, kasar-kasar. Kalau sampean mau lihat Toto Kromo, orang Jawa paling menang, Pak. Sak dunia ini kalau Toto Kromo ya, Toto Kromo, Jepang masih kalah dengan orang Jawa. Karena Jepang tidak dudingin gue jempol, cuma nunduk, hai, nunduk. Tapi kalau Jawa kan dudingin jempol. Orang Jawa kepidik sikile, nggak ngamuk Pak, sik tebang, mas, amit mas, sikil kulo sik kulo nggih, nah baniku. Padahal kepitek nih mas bonyok nih, karakternya tetap lembut. Duding ke jempol. Dulu pelajaran di pondok. Ini kalau kita ada tamu, naruh cangkir, naruh masih minuman untuk tamu, itu cangkirnya itu harus dipaskan ke tangannya. Sekiranya dia nggak balik lagi cangkir. Nah, jadi pas ke tangan. Diletakkan di sebelah kanan. Cara meletakkan itu seperti orang ruku, harus nunduk. Setelah diletakkan, plek, diaturkan ke jempol. Bapak, ini pelajaran dulu di pondok sebelum kita belajar nausa ini diajarkan oleh Kiai. Monggo Pak, diunjuk rien. Karena ini malam Maulid, ya kita betul-betul di dalam hati kita masukkan mahabbah, rasa cinta, seneng, sayang, bunga, bahagia datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia, seneng, cinta lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diharapkan? Syafaat. Apa yang diharapkan? Syafaat di mana? Fitini wadunya hatal akhir. Urusan agama ini, uripi dewi ini, fitini wadunya, dunia kita, usaha kita, akhirat dari mati kita, sakaratul maut, barzah sampai siratul mustaqim. Siapa yang mendapatkan syafaat Rasul akan dimudahkan segala hidupnya, segala kegiatannya, segala aktivitasnya, segala apa permasalahannya, insya Allah akan diberikan kemudahan. Al-Fatihah.